Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan materi setelahnya. Kemarin kita sudah bahas mulai dari dasar bahasa Arab, kemudian pendalaman kalimat. Tetapi di awal saya katakan lagi, sebelum kita berlanjut ke pertemuan berikutnya yang akan kita bahas setelah ini, buku saya tolong dipahami, ya, dibaca, diulang-ulang kembali. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di komentar berikut ini. Ya, langsung dicantumkan di komentar, nanti akan saya jawab. Buku saya itu sudah saya susun dengan sesingkat mungkin, dan juga bahan-bahannya sudah saya sederhanakan, karena ini memang kita belajar bersama-sama dasar awal bagaimana kita bisa membaca teks bahasa Arab. Baik, kita akan lanjut yang kedua teman-teman, yakni bab marfu'atul asma. Apa sih Pak marfu'atul asma itu? Marfu'atul asma itu adalah rumus. Di pertemuan berikutnya saya kan sudah mengatakan ada jar majrur, harus dibaca majrur. Rumus Pak, rumus. Caranya bagaimana? Lihat perubahan akhir katanya. Ya, jadi teman-teman harus mengingat-ingat perubahan akhir kata dari tiap-tiap kalimat atau pembagian tiap-tiap kalimat isimnya. Kemudian ada juga yang dibaca mansub. Bagaimana itu Pak mansub itu? Ada rumusnya. Bagaimana rumusnya Pak? Perhatikan perubahan akhir kalimatnya. Ya, kalau mansub itu bisa di fi'il, bisa di isim. Kalau majrur hanya perubahan di isim saja. Pembagian isim yang sudah saya rincikan banyak kemarin itu bisa berubah sesuai dengan rumusnya. Kemudian kalau di mansub itu harus akhir kalimatnya itu berubah, tetapi tidak hanya di isim tapi juga di fi'il. Ya, tidak hanya di kata benda tapi juga bisa di kata kerja. Huruf-hurufnya apa saja yang bisa memasukinya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang marfu. Kan ada majrur, ada mansub, kemudian ada marfu. Rumusnya bagaimana Pak? Nah ini, sebelum kita rumus, maka kita coba lihat dulu apa saja susunan dalam bahasa Arab itu yang harus dibaca marfu. Yang pertama di sini ada susunan mubtada khobar. Sebenarnya kita sudah membahas susunan ini di dalam bab SPOK. Ya. Nah Pak, SPOK itu ternyata susunan mubtada khobar toh? Iya. Jumlahnya dinamakan dengan jumlah ismiyah. Jangan lupa. Dulu kan sudah saya katakan bahwa SPOK itu jumlah ismiyah, PSOK itu adalah jumlah fi'liyah. Nah, mubtada khobar ini masuk kepada jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah yang bersusunan atau yang memiliki pola mubtada khobar. Bagaimana Pak kita bisa merinci dari susunan mubtada khobar tersebut? Maka sebelumnya teman-teman, di sini sudah saya jelaskan bahwa tidak ada objek atau ada objek tetapi dengan penjelasan yang lebih dalam. Ya, kalau kita bahas secara lebih lebih detail, sebenarnya kita sudah membahas bab ini pada bab SPOK atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tersebut juga bisa dinamakan dengan susunan jumlah mubtada khobar. Tetapi pada bab ini ya tidak berbeda dengan bab yang sudah dipelajari berikutnya, yakni SPOK. Tetapi hanya saja P-nya berubah bentuk. Ya, yang semula berupa kata kerja SP, P-nya itu semula berupa kata kerja, maka di dalam bab mubtada khobar ini diganti dengan kalimat isim, ya, dan tidak ada objek atau ada objek tetapi dengan penjelasan yang lebih dalam. Maka kita tidak merubah di situ.
sebelum kita menginjak pada bab yang lebih dalam tentang mubtada' khobar, maka harus dipahami terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa rumus kalimat fi'il yang ada tetapi bukan menurut kategori perubahan kata ganti orangnya. Ya, ini menuntut kita untuk coba melihat ada sebuah perubahan di dalam kalimat fi'il atau kata kerja, tetapi itu bukan berdasarkan kata ganti orang, tetapi itu berdasarkan urutannya. Nah, hal tersebut itu dinamakan dengan tasrif istilahi. Ya, bagaimana Pak tasrif istilahi itu? Tasrif istilahi itu seperti contoh seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada ya lafadz doroba, kemudian yadribu, dorban, kemudian dilanjutkan dengan wa madroban, fahuwa doribun, kemudian madrubun, terus idrib, latadrib, madrobun, midrobun. Ya, jadi ini adalah kalimat fi'il yang mana susunannya itu berbeda, tidak berubah sesuai kata ganti orangnya, tetapi dia berubah sesuai dengan bagaimana ia akan memberikan makna yang berbeda. Contohnya, doroba ini adalah kalimat fi'il yang bermakna akan sudah dikerjakan. Kalau yadribu ini akan atau sedang dikerjakan. Dorban ini ternyata adalah kalimat fi'il yang maknanya berupa kata benda. Jadi dorban ini bukan berupa fi'il lagi. Dia adalah kalimat isim, namanya isim masdar. Maknanya apa Pak? Maknanya adalah pukulan. Nah, jadi ternyata Pak, kita itu bisa melihat berbagai macam makna yang ada di dalam bahasa Arab dari susunan tasrif istilahi itu ya Pak. Iya, betul. Dorban itu pukulan, madroban juga pukulan. Ya, ini juga termasuk kalimat isim. Doribun ini juga kalimat isim. Maknanya apa Pak? Orang yang memukul. Jadi nggak usah katain orang yang memukul itu man yadribu, orang yang sedang memukul. Enggak. Tetapi doribun itu sudah bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa ana doribun, saya adalah orang yang memukul. Itu bisa. Kemudian madrubun, sesuatu yang dipukul. Ya, madrubun ini namanya isim maf'ul. Kalau yang pertama tadi namanya isim fa'il. Kalau yang madrubun ini dinamakan dengan isim maf'ul. Maknanya adalah yang dikenai pekerjaan. Ana madrubun. Saya itu adalah orang yang terpukul. Nah, ini bisa. Coba nanti kalau kita baca di teks bahasa Arab, kita perhatikan ya, dia pakai apa. Kemudian idrib, ini fi'il amr. Pukullah, ya, pukullah. Nah, ternyata Pak, tadi itu kalau Bapak menyatakan pembagian fi'il menurut zamannya itu ada madhi, mudhore. Amr kok gak disebutkan Pak. Nah, amr nanti masuk pada perubahan berikut ini. Ya, perubahan yang sedang saya jelaskan ini. Idrib, pukullah. La tadrib, jangan dipukul, ya. Jangan memukul, sorry. Madrobun, midrobun. Ini kata tempat dan waktu. Tempat untuk memukul, kemudian waktunya kapan, ya. Waktu untuk memukulnya itu kapan. Ya, sekarang kan coba kita bahasa Arabnya sapu itu apa? Miknasatun, ya. Bahasa Arabnya sapu itu miknasatun. Itu dari kata kanasa, ya, yang bermakna menyapu. Ya, kalau kita runtut, ya, miknasatun, ya, miknasun atau miknasatun itu alat untuk menyapu. Nah, jadi kanasa yaknusu kansan wa maknasan fahuwa kanisun, uknus lataknus maknasun maknasun miknasun. Miknasatun atau miknasun itu adalah alat untuk menyapu.
Berarti apa itu? Sapu, kan gitu kan. Alat untuk membersihkan sapu namanya miknasatun. Kemudian masjidun. Masjidun itu dari asal mana? Ya dari sini. Sajada yasjudu sujudan wa masjadan fawa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjidun misjadun, ya. Maka atau masjadun, ya, masjadun misjadun. Nah, maka itu masjid itu bermakna tempat sujud. Nah, itu semuanya berasal dari kata yang ada di tasrif istilahi. Ini wazannya, ya teman-teman ya. Perlu dijelaskan juga bahwa ternyata ada wazan, ya. Ada wazan yang harus kita ketahui untuk memberikan sebuah padanan kata ke rumus atau ke wazan itu sendiri. Jadi wazannya di mana, Pak? Wazannya nanti teman-teman bisa lihat banyak itu di tasrif istilah itu banyak sekali. Silahkan dilihat. Maka di situ ada beberapa wazan yang bisa diterapkan, lafadz mana yang bisa masuk ke sana. Oke. Ini hanya saya menjelaskan secara dasarnya saja. Kemudian sekarang ini teman-teman tadi sudah saya jelaskan, kita masuk ke mubtada khobar, ya. Kita masuk ke mubtada khobar. Apa itu, Pak, mubtada khobar? Mubtada itu adalah tadi saya katakan sama dengan susunan SPOK yang mana dia memiliki sebuah aturan. Mubtada harus berupa isim makrifat. Ayo, isim makrifat itu apa? Isim makrifat itu apa? Isim makrifat itu isim yang khusus, ya kan? Jangan lupa, kemarin kita udah belajar. Kemudian isim nakiroh itu apa? Isim umum, kan? Maka mubtada ini harus berupa isim makrifat. Pak, isim makrifat itu apa saja? Ayo, dibuka video saya lagi sebelumnya. Sudah saya jelaskan di sana. Nah, sekarang misalkan ada Zaidun, ya. Zaidun itu isim makrifat, kemudian dia berupa isim alam dan khobarnya harus berupa isim nakiroh. Nah, ini khobar itu harus berupa isim nakiroh. Tilmidun, bukan atilmidhu, kan? Jadi tidak boleh mengatakan Zaidun atilmidhu, tidak bisa. Harus Zaidun tilmidun. Zaid adalah seorang murid. Oke. Khobar itu juga bisa berbentuk fi'il, Pak. Ternyata bisa. Contohnya Zaidun yajlisu. Loh, Pak, ini kan susunan subjek predikat, Pak. Zaidun yajlisu. Nah, saya tak katakan susunan subjek predikat itu juga termasuk susunan mubtada khobar. Gitu loh, ya. Maka dari itu bisa kita namai bahwa mubtada khobar itu harus sama dari segi mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannasnya. Contohnya Zaidun tilmidun. Zaid itu mufrad, ya kan? Mudzakkar, ya kan? Kemudian tilmidunnya itu adalah mufrad mudzakkar. Bagaimana, Pak, kalau Fatimatun? Fatimatun tilmidun, gitu, Pak. Berubah. Fatimatun tilmidatun, ya. Fatimah adalah seorang murid. Oke, mubtada dan khobar keduanya harus dibaca rofa. Rofa itu apa, Pak? Rumusnya sebagai berikut. Nah, ini perhatikan huruf akhirnya, teman-teman, ya. Tolong diperhatikan huruf akhirnya. Nih, ini misalkan untuk isim mufrad itu ada Zaidun sama al-baitu, ya. Jadi kalau tidak ada alif lamnya maka dia berharokat tanwin, tapi kalau ada alif lamnya dia nggak berharokat tanwin. Kemudian untuk al-muslimani ini untuk isim tasniyah, kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannas salim, ini contohnya sudah saya ini kan, ya, semuanya. Nah, ini kan tadi Anda menjumpai al-muslimaini, ya. Tapi ternyata kalau rofa itu bukan muslimaini lagi, tapi menjadi al-muslimani, ditambahkan alif dan nun di belakangnya. Dan berikutnya, ya, Anda bisa membaca lebih detail di sini. Kemudian teman-teman ini untuk catatan-catatan penting, ya. Catatan-catatan penting ini bisa
baca lebih lebih detail ya. Apabila didahului, bahkan mubtada itu hukum awalnya kan harus ma'rifat ya. Tadi kan saya katakan isim ma'rifat, harus berupa isim ma'rifat. Boleh mubtada itu menggunakan isim nakiroh dengan syarat dapat dilihat pada gambar berikut ini. Tapi sebelumnya akan dijelaskan sebagai berikut ya. Jadi mubtada itu harus ma'rifat, tapi dia mubtada itu boleh menggunakan isim nakiroh kok sebenarnya ya. Tapi syarat-syaratnya ada 12. Didahului oleh huruf istifham, didahului oleh huruf nafi, dan lain sebagainya. Apa itu Pak? Contoh-contohnya bagaimana? Nah ini sudah ada di apa yang sudah saya sampaikan. Coba dilihat. Kira-kira yang pertama itu antakuna masbuqatan bil istifham. Apabila mubtada itu diawali dengan huruf istifham. Contohnya apa? Nah ini contohnya hal imro'atun fil masjidi. Ya, aslinya apa? Aslinya kan imro'atun fil masjidi. Loh Pak, imro'atun ini kan seorang perempuan. Seorang perempuan itu kan nakiroh Pak. Seorang perempuan yang mana? Ya kan? Itu kok bisa jadi mubtada Pak? Maka harus diawali dengan huruf apa? Hal istifham. Huruf istifham itu ada a, ada hal, ada hamzah, ada hal, dan lain sebagainya. Hal imro'atun fil masjidi, apakah seorang perempuan itu berada di masjid? Nah, maka itu bisa menggunakan. Tapi ini catatan penting dan tambahan-tambahan saja. Kemudian teman-teman yang kedua, khobar itu boleh berbentuk keterangan tempat ya. Dan keterangan waktu seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Yang terdiri dari 2 kalimat seperti contoh Zaidun, adapun Zaid itu fil baiti, di rumah. Zaid di rumah atau Zaid berada di rumah. Sorry, ini ada tulisan di kelas ya. Mungkin ini menjadi koreksi buku saya, nanti saya rubah. Atau mungkin Aliyun amamal fasli, Ali berada di depan kelas. Jangan lupa makna berada ini harus ditambahkan ketika mubtada atau khobar itu berupa keterangan tempat atau keterangan waktu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas fa'il. Kita akan bertemu di part berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.